Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatannya yang tiada terhingga dan terhitung jumlahnya, dan sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan al-istiqamah kepada kita untuk senantiasa berada di atas manhajul, berada di atas as-sabat ala talabil ilm, kokoh di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kita Nasihati lin Nisa karya Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala, masih dalam bab Ghairatul Nisa, kecemburuan yang dialami oleh para wanita atau oleh para istri terhadap suaminya. Pada pertemuan yang lalu, beberapa pekan yang lalu, kita telah membahas bahwasannya al-ghairah atau kecemburuan itu ada dua, yaitu kecemburuan yang mahmudah dan kecemburuan yang madmumah. Kecemburuan yang terpuji dan kecemburuan yang tercela. Kecemburuan yang terpuji adalah kecemburuan yang tidak sampai melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecemburuan yang terpuji yang tidak sampai melampaui batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti seorang suami dia cemburu kepada istrinya manakala istrinya tersebut melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membuka aurat, atau bermudah-mudah di dalam bergaul ya dengan para rijal, dengan para laki-laki yang bisa menjadi atau bisa menimbulkan fitnah. Kecemburuan yang terpuji inilah
yang berusaha musuh-musuh Islam untuk menghilangkannya dari hati-hati mereka. Karena mereka paham apabila kecemburuan yang terpuji ini ada di hati-hati kaum muslimin, ya maka kemungkaran-kemungkaran itu niscaya akan bisa terminimalisir, akan bisa sangat berkurang. Ya, akan tetapi ketika kecemburuan tidak lagi ada pada para suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka akan terjadi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran seperti al-ikhtilat, campur baur antara an-nisa wal rijal, dan sedikitnya adab dari seorang istri terhadap suaminya, mulai berani kepada suaminya, menentang suaminya dan durhaka kepada suaminya, tabarruj, berdandan, bertingkah laku dan bergaya yang kepada selain mahram atau selain suaminya, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang istri manakala tidak ada kecemburuan dari para suami. Nah, adapun yang kedua adalah kecemburuan yang madmumah, kecemburuan yang tercela, yaitu kecemburuan yang sampai melampaui batasan-batasan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecemburuan yang mengantarkan pelakunya untuk melakukan suudzon, berburuk sangka kepada suaminya. Nah, berburuk sangka kepada suaminya, bahkan menuduh suaminya dengan tuduhan yang tercela, dengan tuduhan yang macam-macam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk menjauhi suudzon, menjauhi berprasangka jelek. Maka ketika kecemburuan itu melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah sampai suudzon, sedikit-sedikit curiga, berprasangka jelek, ya baik seorang suami kepada istrinya ataupun istri kepada suaminya, ya maka yang seperti ini adalah kecemburuan yang madmumah, kecemburuan yang tercela. Nah, kemudian berkata Abdullah radhiyallahu ta'ala, wa kadzalika ghairatul mar'ah 'ala zawjiha mahmudah ma lam tatajawaz asy-syar'a. Demikian pula kecemburuan seorang istri kepada suaminya juga terpuji selama tidak sampai melampaui batasan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mimma tatali biha al-mar'atu shiddatal ghairah idza arada zawjuha an yatazawwaja 'alaiha. Dan termasuk perkara yang menimpa seorang wanita, menimpa kebanyakan wanita para istri adalah shiddatul ghairah, adalah kecemburuan yang sangat apabila suaminya itu ingin menikah lagi, hatta innahu min shiddati ghairatiha 'ala zawjiha rubbama yu'addi biha ila an tartakiba ma harrama Allah 'alaiha. Ya, sampai-sampai kecemburuan yang sangat yang muncul dari seorang istri kepada suaminya terkadang membawa para istri tersebut untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadapnya. Ka'an tastakhdima sihra min ajli an yakraha zawjuha darrataha. Seperti dia minta bantuan para tukang sihir ya untuk melakukan sihir terhadap suaminya, ya agar suaminya tersebut dia benci kepada madunya, aw la yuqaddim ala az-zawaj, atau suaminya tersebut tidak jadi menikah lagi. Benar. Ini termasuk musibah kecemburuan yang madmumah, kecemburuan yang menyebabkan dia melanggar batasan yang disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sihru kufrun, sedangkan perbuatan sihir adalah kekufuran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Wattaba'u, dan mereka mengikuti ma tatlu asy-syayatin, apa yang dibacakan oleh para syaitan,
ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan mereka menuduh Sulaiman itu telah melakukan sihir, padahal Sulaiman itu tidaklah kafir dengan melakukan sihir. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi para syaitan itulah yang mereka itu kafir. Yu'allimuna an-nasa sihr, mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Padahal keduanya, yang dua malaikat tersebut, Harut wa Marut, tidaklah mengajarkan kepada seorang pun dari mereka sampai kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian bagi kalian. Fala takfur, janganlah kalian sampai kafir. Janganlah sampai kalian itu kafir dengan mempelajari ilmu sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Akan tetapi mereka tidak peduli, mereka tetap mempelajari dari keduanya sihir yang bisa memisahkan hubungan antara seorang suami dengan istrinya. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada mereka tidak bisa memudaratkan seorang pun dengan ilmu sihirnya tersebut illa biidznillah, kecuali itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, karena semuanya itu terjadi bi qadarillah wa bi idznillah, dengan takdir dan izin dari Allah Azza wa Jalla. Wa laqad 'alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka juga telah tahu, orang-orang Yahud yang ahli atau pandai sihir, mempelajari sihir dari mereka juga mengetahui bahwasanya barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir tersebut, maka dia tidak akan memiliki bagian keberuntungan dan kebahagiaan sedikit pun di negeri akhirat. Tetapi mereka tetap mempelajarinya. Wa bi'sa ma syarabihi anfusahum, dan sungguh jelek apa yang mereka lakukan dengan menjual diri-diri mereka dengan ilmu sihir ditukar dengan negeri akhirat. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatu min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya ganjaran yang Allah sediakan itu adalah lebih baik. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Wa'addahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-muhlikat wasyirkiyat. Dan sahih daripada ayat tersebut, sebelum kita lanjut pada apa yang disebutkan oleh beliau, bahwasanya sihir termasuk dari kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Ya, dan tidaklah Sulaiman itu kafir karena mempelajari ilmu sihir, karena Nabi Sulaiman tidak mempelajarinya, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir karena mereka mempelajarinya dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Sehingga sihir itu merupakan perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan wa'adahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-muhlikat wasyirkiyat, dan Nabi alaihi wasallam juga memasukkan atau menganggap ilmu sihir itu termasuk perkara yang bisa menghancurkan, membinasakan, dan termasuk perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Thawr bin Zaid al-Majani an Abi al-Ghayth an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi alaihi salatu wasalam qala ijtanibu sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hun qala asyirku billah wa sihru wa qatlu an-nafs alladhi harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mali yatim wa tawalli yawm az-zahf wa qatl al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda
jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan. Al-mubiqat, al-muhlikat, yang akan membinasakan. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, apa perkara-perkara yang akan membinasakan seseorang? Sabda beliau, asyirku billah, yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah, wasihru, kemudian as-sihr, wa qatl nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang Allah Azza wa Jalla haramkan kecuali dengan cara yang hak, yang diajarkan di dalam syariat ini. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawm as-sahf, lari dari medan pertempuran. Wa qatful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan menuduh wanita yang muhsanat, yang menjaga dirinya, yang mukminat, yang mukmin al-ghafilat, yang tidak pernah terbetik sama sekali berbuat zina, kemudian dituduh berbuat zina. Ini termasuk perkara yang membinasakan. Asyahid daripada hadis ini adalah as-sihr. As-sihr minal muhlikat atau minal mubiqat. Perbuatan sihir termasuk perkara yang bisa menghancurkan dan membinasakan seseorang. Nah, وقال الحافظ رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأسبهاني كان أحمد بن مهران كان عبيد الله بن موسى كان إسرائيل عن ميسر بن حبيب عن المنهل بن عمرو عن قيس بن السكن الأسدي قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على امرأة فرأى عليها حرزا من الحمراء فقطعه قطعا عنيفا ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء فقال كان مما حفظنا من النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولى شرك. Dari Qais bin Sakun al-Asadi qala dakhala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu masuk menemui istrinya, imra'atin fara'a 'alaiha hirzan. Maka beliau melihat padanya ada hirzan minal khumrah, ada semacam jimat yang dipergunakan untuk tolak bala atau mengobati sebuah penyakit yang menimpa manusia yang dengannya akan memerahkan tempat yang terkena. Al-khumrah. Kemudian beliau memutusnya dari tangannya tersebut dengan sigap atau dengan cara langsung, dengan cara yang kasar. Summa qala inna ana Abdullah 'an syirki aghniya. Memutusnya dengan kuat, segera diputus. Maka beliau menyatakan inna ala Abdullah, sesungguhnya keluarga Abdullah tidak butuh kepada perbuatan syirik. Waqala, dan beliau menyatakan sesungguhnya termasuk dari perkara yang kami hafal dari An-Nabi alaihi wasallam, beliau bersabda, inna raqa wa tama'im, sesungguhnya jampi-jampi, wa tama'im dan tamimah, jimat-jimat, wa tiwala syirkun, dan tiwala adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dibutuhkan tentunya ya diambil faedah dari hadis ini atau dari riwayat ini, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu segera ya untuk ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran pada saat itu ya kepada seseorang yang menjadi tanggung jawab atau di bawah tanggung jawab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka demikianlah seharusnya sikap seorang ya suami terhadap istrinya, ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang munkar, terutama apabila perkara-perkara yang munkar tersebut terkait dengan keselamatan akidahnya. Misalnya terjatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun perbuatan-perbuatan yang minal muhlikat, termasuk perkara yang akan membinasakan dirinya. Nah, wal haditsu hasan kama fi sahih al-musnad ila ghairi dzalika min al-adillah allati fiha kufr as-sahir wa annahu yahrumu istikhdamu shay'in min a'mali sihr. Dan yang selain itu dari berbagai dalil-dalil yang padanya berisi tentang kekufuran pelaku sihir
wa annahu yahrumu, dan bahwasanya haram untuk menggunakan segala sesuatu yang termasuk dari amalan-amalan sihir. Wa sahir la yumkin an yata'allama as-sihru illa biwasitati as-syayatin. An yata'allama as-sihra illa biwasitati as-syayatin. Dan tukang sihir tidak mungkin dia mempelajari ilmu sihir kecuali dengan perantara para syaitan. Kecuali dia harus menjual agamanya. Kecuali dia harus melakukan persembahan kepada syayatin. Sehingga ini yang menjadikan para tukang sihir mereka termasuk orang-orang yang dikafirkan dan halal darahnya. Nah, summa dzurru wa naqu min indillah. Kemudian madarat dan manfaat itu min indillah, hanya datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita pahami. Ya, para ummahat, para ikhwah semuanya harus memahami bahwasanya segala madarat dan manfaat itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kekuatan kita, kepintaran kita, dan kecerdasan kita, daya upaya kita, tetapi semua itu adalah min indillah, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak bermanfaat kecerdasan kita. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak bermanfaat apa yang kita lakukan. Kita hanya melakukan sebab saja. Adapun an-nafi' yang memberikan manfaat dan bisa menghilangkan madarat adalah Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan kepadamu madarat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan madarat tersebut kecuali yang memberikan madarat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak untuk memberikan bahaya, memberikan musibah, memberikan madarat, memberikan gangguan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khair fala radda li fadlihi, dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka tidak ada yang bisa menolak, menghalangi karunia Allah. Yusibu bihi ma yasha min ibadi. Allah Azza wa Jalla akan memberikan segala sesuatu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, wa qala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Allah Azza wa Jalla berfirman, bagaimana pendapat kalian terhadap apa yang kalian sembah dari selain Allah berupa berhala-berhala itu? Apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan akan memberikan madarat kepadamu, apakah mereka para berhala itu bisa untuk menghilangkan madarat tersebut? Ya, tentunya tidak bisa. Atau bagaimana pendapat kalian apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan memberikan rahmat kepadaku, memberikan keberuntungan, kebaikan kepadaku, nikmat kepadaku, apakah mereka itu mampu untuk menahan rahmat Allah Azza wa Jalla? Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, ucapkanlah cukuplah Allah Azza wa Jalla bagiku, hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal kepadanya. Hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, dikedepankan alaih menunjukkan bahwasanya khusus tawakal itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini menunjukkan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan madarat, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkannya, mencabutnya, kecuali Allah Azza wa Jalla sendiri. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk memberikan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla berkuasa atas segala sesuatu.
Wa qala ta'ala ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, dan apa yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada manusia berupa rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan rahmat Allah. Fala mumsika laha. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan rahmat Allah. Wa ma yumsik fala mursila lahu. Dan segala perkara yang Allah Azza wa Jalla tahan, tidak ada yang mampu untuk melepaskannya. Ya, tidak ada yang mampu untuk melepaskan apa yang Allah Azza wa Jalla tahan. Wa huwal azizul hakim. Karena Allah Azza wa Jalla Maha perkasa, tetapi Allah Azza wa Jalla bersamaan dengan itu adalah Al-Hakim, Maha bijaksana. Al-Aziz, keperkasaan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat Al-Izzah, yang berarti Allah Azza wa Jalla tidak ada seorang pun yang mampu untuk melemahkannya. Ketika Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, berkehendak untuk melakukan sesuatu, tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi bersamaan dengan itu, Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hakim. Allah Azza wa Jalla Maha bijaksana. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengharapkan kezaliman pada dirinya. Padahal Allah Azza wa Jalla mampu untuk berbuat zalim, tetapi karena sempurnanya keadilan Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang Maha bijaksana dan tidak pernah berbuat zalim. Akan tetapi makhluknya lah yang senantiasa berbuat zalim dan tidak puas ya terhadap pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan ya dengan penuh keluh kesah. Apabila dia mendapatkan musibah, mendapatkan kejelekan, maka dia berkeluh kesah. Tetapi ketika dia mendapatkan kebaikan, maka dia bakhil terhadap kebaikan tersebut. Nah, saya daripada apa yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwasanya fadurru wa naf'u biyadillah. Yang namanya madarat dan manfaat itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, فالذي يأخذ من سحرهم إن كان يعتقد أنهم يضرون أو ينفعون من دون الله فهذا كافر. Adapun orang yang dia mengambil sihir mereka dari para tukang sihir itu, apabila orang tersebut ketika mendatangi para tukang sihir itu untuk menyihir suaminya, dia berkeyakinan bahwasanya mereka para tukang sihir itu mampu untuk memadaratkan dan memberikan manfaat tanpa ada izin dari Allah Azza wa Jalla, maka orang yang seperti ini adalah kafir kepada Allah Azza wa Jalla, li'annahu mukadzibun bil Qur'an, karena dia telah mendustakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyebutkan bahwasannya seluruh kebaikan dan keburukan biyadillah, ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghilangkan madarat apabila Allah Azza wa Jalla memberikan madarat kepadanya, dan hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu untuk memberikan manfaat tanpa ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Wa in kana la ya'taqidu dzalik walakinnahu akhadha dzalika min babil akhdhi bil asbab fa hadha dhillil. Dan jika dia tidak berkeyakinan hal itu, tetapi dia mengambil ilmu sihir itu atau mengambil bantuan mereka min babil akhdhi bil asbab, termasuk dari bab mengambil atau menempuh sebab, maka orang yang seperti ini adalah dhillil, adalah orang yang sangat sesat. Fa'inal asbab takunu fil asya'il mubahah, karena sebab itu dilakukan pada sesuatu yang mubah. Wa idza fa'alti dzalika takunina qad athartil hayatad dunya 'ala al-akhirah. Maka apabila engkau wahai an-nisa, wahai para istri, wahai para wanita, melakukan hal itu, melakukan sihir, maka engkau telah menjadi orang yang sungguh telah mengutamakan kehidupan dunia di atas kehidupan di negeri akhirat. Wa man athara dunya 'ala al-akhirah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan kehidupan dunia di atas akhirat, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa khasira dunya wal akhirah, dan dia telah rugi di dunia dan rugi di akhirat. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Adapun orang-orang yang dia melampaui batas,
bagaimana bentuk tughyannya, wa akhara hayat dunya, dan dia lebih mengutamakan, lebih mengedepankan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembalinya. Nah, ketika seseorang ketika berada di dunia, dia melakukan perbuatan syirkiyat atau melakukan perbuatan yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka al-ahdu bil asbab, mengambil sebab kata mereka, padahal sebab tersebut adalah sebab yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia telah melakukan atharat al-hayat ad-dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan di negeri akhirat. Nah, karena orang yang melakukan sihir, yang mereka mengetahui bahwasanya dengan ilmu sihirnya tersebut, ya, dia telah menjual ayat-ayat Allah atau kitabullah atau agamanya, ya, untuk ditukar dengan sedikit dari apa yang ada di dunia ini berupa kepuasannya yang segera fana ataupun segera akan hilang. Wa qala ta'ala man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menginginkan harsal akhirah, panen di negeri akhirat, keberuntungan di negeri akhirat, maka kami akan menambah keberuntungannya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, tetapi barang siapa yang menginginkan untuk panen di dunia, keberuntungan hanya di dunia saja, nu'tihi minha, maka kami akan berikan dunia itu kepadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tetapi dia di negeri akhirat tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Nah, ini termasuk istidraj dari Allah Azza wa Jalla, istidraj dari Allah Azza wa Jalla dengan cara Allah Azza wa Jalla mengabulkan keinginannya yang bertentangan, yang akan menjauhkan dari negeri akhirat, yang akan melalaikannya dari negeri akhirat dalam rangka sebagai istidraj untuk menjadikan dia semakin lalai, dan di negeri akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di dalam jannah, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla wal a'yadu billah. Fal hadar wal hadar min hadha tawarrutul azim, maka waspadalah, berhati-hatilah wahai para ummahat dari kebinasaan yang sangat besar ini. Fala yaghurrannaki syaitan min ajli maladid dunya, maka jangan sampai syaitan menipu kamu, ya, karena ingin meraih kelezatan dunia wa syahwatiha al-faniyah, dan kesenangan-kesenangan yang fana, yang akan segera sirna, yang tidak abadi, tidak langgeng. Wa taqa'ina fil kufri wal a'yadu billah, dan engkau terjatuh ke dalam perbuatan kufur wal a'yadu billah. Nah, selanjutnya berisi tentang nasihat kepada mereka para ummahat atau para istri terhadap permasalahan ta'addud atau poligami yang Allah Azza wa Jalla perbolehkan, ya, kepada mereka para suami. Nah, fa wallahi ya amatallah, lan yanfa'aki zawjuka wa hasibi nafsaki qabla an tuhasabi. Maka demi Allah, wahai amat Allah, wahai hamba perempuan Allah, wahai hamba perempuan Allah. Kalau laki-laki ya Abdullah, kalau perempuan amat Allah. Ya amat Allah, tidak akan bermanfaat sedikit pun zaujuki, suamimu tersebut. Wahasibi nafsaki qabla an tuhasabi, maka introspeksilah, koreksilah dirimu sendiri sebelum engkau dikoreksi nanti. Apa perbuatanmu? Bagaimana perbuatanmu ketika berada di dunia ini? Apakah engkau di atas ketaatan kepada Allah atau di atas perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Jangan engkau tersibukkan dengan apa yang dilakukan oleh suamimu. Koreksi dirimu terlebih dahulu. Jangan selalu mencari-cari kesalahan dari suamimu tersebut, ya, padahal perkara itu adalah perkara yang diperbolehkan. Wa rubbama yu'addi dzalika aidan bi ba'din niswah ila an tatamanna anna ibahata ta'addud az-zawjat lam yusra. Dan terkadang hal itu membawa pada sebagian wanita, pada sebagian akhwat, pada sebagian ummahat, bahkan wal'iyadu billah mungkin pada sebagian salafiyah, ila an tatamanna, untuk dia berandai-andai, berangan-angan, duhai sekiranya, ya, Allah Azza wa Jalla tidak mensyariatkan untuk diperbolehkannya ta'addud untuk suaminya. Nah,
Wa ukhra rubbama yu'addi biha ila an takraha syar'a bisabab ibahati dzalik. Dan yang lain juga mereka akan bisa membawa mereka dengannya untuk membenci syariat Allah Azza wa Jalla, karena syariat Allah Azza wa Jalla memperbolehkan untuk ta'addud, untuk berpoligami. Wa ba'duhunna yatamannina an yamuta azwajuhun idza tazawwaju 'alaihinna. Dan sebagian mereka para istri juga berandai-andai, berangan-angan seandainya suaminya itu mati saja. Ya, mampu saja apabila suaminya itu menikah lagi. Ya, mencari yang lain sebagai madunya. Wa kam min hadza katsir, betapa banyak hal ini terjadi pada mereka. Nah, ya sehingga terkadang kita mendengar ya candaan dari sebagian mereka yang katanya ya seorang istri memperbolehkan suaminya untuk ta'addud dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, istrinya itu harus lebih cantik darinya. Syarat yang kedua, lebih banyak hartanya. Syarat yang ketiga, langkai dulu mayat saya. Ya, nah, ya sehingga intinya Allah musta'an, ya ucapan-ucapan yang seperti ini adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan kurang pahamnya dia ya kepada syariat Allah dan kepada hikmah yang ada di balik syariat itu. Yang adanya hikmah yang ada di balik syariat itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, dan Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui sedangkan kalian sedikit sekali ilmunya. Kalau dengan hawa nafsu dipandang dengan sebelah mata, seolah-olah ini adalah bentuk kezaliman terhadap para wanita. Ya, seorang suami diperbolehkan untuk menikah lagi, sedangkan istri cuma satu saja. Ya Allah musta'an. Ya, padahal kalau kita melihat ya bagaimana realita yang ada, ya kita akan melihat bagaimana manfaat dan maslahat, berbagai macam manfaat yang diperoleh ya dari syariat Allah Azza wa Jalla, dan ini telah dipraktekkan pada generasi terdahulu yang itu menjadikan kaum muslimin jaya pada waktu itu. Nah, wa ba'dul niswah la yasduru minha syai'un min dzalik. Ya, tetapi tadi alasan tadi jangan sampai diucapkan oleh kalian ya. Ini sekedar tadi ini. Nanti jangan sampai itu diucapkan juga kepada suaminya. Nah, wa ba'dul niswah la yasduru minha syai'un min dzalik, dan sebagian istri memang tidak ada perkara-perkara yang itu. Ya. Tidak ada perkara-perkara yang disebutkan di atas. Dia tidak bertamanni, ya dua seandainya ta'addud ini tidak disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dua seandainya ta'addud ini tidak diperbolehkan oleh para suami. Nah, maka dia membenci syariat Allah Azza wa Jalla. Mungkin tidak muncul perkara yang seperti ini. Walakinnaha tutliqu lisanaha ala darratiha bisabab atau bisab wa bil ghibah wan namimah wallahu musta'an. Ya, akan tetapi ternyata dia tutliqu lisanaha, mengumbar, melampiaskan lisannya terhadap madunya dengan melakukan caci maki, celaan, menggibahi madunya dan melakukan adu domba. Wallahu musta'an. Nah, kalau kita melihat cerita-cerita di dalam kutub para ulama tentang terkait dengan makir an-nisa, perbuatan makar atau tipu daya yang dilakukan oleh wanita itu banyak. Nah, ya sehingga tentunya berhati-hati. Ini juga ilmu khusus bagi para suami sebelum menikah. Perlu untuk membaca kitab-kitab yang seperti itu untuk menghadapi makar-makar mereka. Nah, karena terkadang kalau lagi rukun antara satu istri dengan istri yang lain dengan madunya tersebut, ya rukunnya itu dalam rangka untuk sepakat membuat makar terhadap suaminya. Nah, ada sebuah kisah disebutkan ketika seorang istri dengan madunya itu bersepakat untuk melakukan makar terhadap suaminya. Nanti kalau suamimu datang, ya maka jangan kau beri bagian kepada dia. Kita sepakat, ya sepakat.
Nah, betul ketika seorang suami dia mendatangi satu istrinya, ketika suaminya itu berkeinginan, maka dia tidak mau untuk memberikan pelayanan kepada suaminya, sepakat. Nah, kemudian masuk kepada istri yang kedua juga seperti itu. Akhirnya bagaimana trik yang dilakukan oleh seorang suami yang dia diberi akal yang lebih. Nah, maka disebutkan di situ, ya ketika seorang suami dia merasa bahwasanya dirinya sedang dimakari oleh istrinya tersebut atau oleh dua istrinya tersebut, maka ketika dia masuk kepada istri yang kedua diperlakukan seperti itu, maka kemudian dia masuk kepada istri yang pertama, ya masuk ke tempat istri yang pertama dengan memuji-muji istri yang kedua. Masya Allah, dia luar biasa. Ya, pelayanan yang diberikan oleh istri yang kedua, kemudian dia pun mandi. Ya, akhirnya istri yang pertama sangat cemburu dan dia menyatakan bahwasanya istri yang kedua telah berkhianat. Ya, akhirnya ya dia menggoda suaminya, ya terjadi. Ya dapat satu. Akhirnya dia ke istri yang kedua melakukan hal yang sama. Ya bahwasanya dia telah seperti ini dan seperti ini, luar biasa istri yang pertama. Akhirnya dia pun mendapatkan dua-duanya dan berhasil mengalahkan makar mereka. Ya, Masya Allah. Ini yang berpengalaman. Sehingga kalau tidak pengalaman, ya biasanya barakallahu fikum akan bingung menghadapinya dan bisa jatuh kalah kepada mereka. Nah, ini kelebihan yang Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka. Para rijal, ya diberikan kelebihan dari sisi akal-akal mereka. Karena akal-akal para wanita adalah setengahnya. Nah, akalnya kurang. Falmar'atul mu'minah, maka wanita yang mukminah yakunu mawqifuha min dzalika an ta'lama anna kullama fil qawli bi qadarillahi 'azza wa jalla. Qala ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Wa qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Maka seorang wanita mukminah, maka sikap dia terhadap hal itu anta'lama, hendaknya dia mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam ini, baik perkara yang besar, perkara yang kecil, segala gerak-gerik kita itu terjadi di qadarillahi azza wa jalla, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla, kalau Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan maka pasti akan terjadi. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya, dengan takdir. Maka barakallahu fikum ya ummahat, wahai para zaujat dan calon ummahat, calon para istri juga, ya, hendaknya kalian memahami bahwasanya segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan suamimu itu akan bertahajud dan akan mendapatkan fadilah min Allah Azza wa Jalla atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya, termasuk dirimu sendiri. Ya, termasuk dirimu sendiri. Ya, bukankah sikap kita, ya ketika mengetahui perkara yang ini kita menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla sebagai khaliquna, sebagai Rabbuna, sebagai khaliquna wa mudabbiruna, sebagai pencipta kita dan pengatur segala urusan kita. Ya sudahlah, perkara-perkara yang seperti itu kalian serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla dan dikuatkan iman kalian kepada takdir Allah, yang itu merupakan rukun iman yang keberapa? Beriman kepada takdir anak-anak. Al-aba keberapa? Nah, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir jangan yang baik saja, yang enak saja. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Berupa kesenangan, berupa kesusahan,
berupa musibah, berupa rizki, berupa kesempitan, semuanya itu terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini termasuk dari kesempurnaan iman seseorang ya kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada apa yang Allah Azza wa Jalla takdirkan, khairan kana aw syarran, baik takdir yang bagus atau takdir yang buruk. Yang buruk dalam tanda petik kalau perkara itu. Nah, ya, semuanya itu kalian serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas terhadap diri kalian, bagaimana upaya kalian itu selamat di dunia ini dan istiqomah, menjalankan kewajiban kalian sebagai seorang istri, memberikan bakti kalian kepada seorang suami, ya sehingga dengannya kalian bisa masuk ke dalam surga Allah, ya dari arah pintu mana kalian kehendaki, itu saja. Nah, wa mahma usibti bi syai'in masa'ib dunya falaysa bi syai'in binisbati li salamati dinik wa 'alayhi bid-du'a. Dan apapun musibah yang menimpamu di dunia ini, maka tidak ada bandingannya atau tidak ada sama sekali nilainya dibandingkan dengan keselamatan agamamu. Ya, musibah yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepadamu, apa saja yang berat, itu tidak seberapa apabila engkau ketika berada di atas, apabila engkau ketika ditimpa dengan ujian tersebut, engkau berada di atas keselamatan agama, engkau berada di atas istiqamah, engkau berada di atas hidayah. Ya, dan bagimu untuk melakukan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan as-sabat fiddin, kekokohan di dalam agama, istiqamah di dalam agama, karena itu yang paling pentingnya. Ya, karena yang namanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih baik antara syariat Allah Azza wa Jalla ta'addud ataupun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, yang mereka memisingkan mata dari syariat Allah Azza wa Jalla ini, sementara mereka tidak menghargai kehormatan seorang wanita, yang mereka tidak menghargai sama sekali, bahkan merendahkan mereka, ya dengan melakukan kebebasan-kebebasan, ya di dalam melakukan hubungan tanpa batas. Ya, Allahul musta'an. Ya, sehingga jangan sampai kalian wahai para ummahat, untuk kalian barakallahu fikum mengurusi perkara yang seperti ini, tetapi serahkan kepada Allah Azza wa Jalla dan hadapi semuanya itu dengan penuh ketegaran ketika suatu saat Allah Azza wa Jalla memberikan karunia ya kepada suamimu. Semoga suamimu itu mampu untuk menjalankannya dan engkau istiqomah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, yang terakhir, wa alayki bimudafa'ati ma qad yakun aw yahsulu fi qalbiki min nafsi dzarrah wa hiya imra'atun mislik fali ayyi syai'in tasillina ila hadzal haddi. Dan wajib bagimu untuk menolak, untuk mengusir segala apa yang akan terjadi dari bayang-bayang yang seperti itu. Aw yahsulu fi qalbiki min nafsi dzarrah, atau terjadi pada hatimu itu sikap susah dan bersedih ya dengan adanya madu yang ada pada suamimu, padahal madu yang dipilih oleh suamimu adalah wanita juga sama sepertimu yang membutuhkan nafkah, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pendidikan dari suamimu juga. Maka fali ayyi syai'in lasilina ila hadzal haddi, kenapa engkau sampai tega seperti itu? Karena melakukan hal yang seperti itu kepada seorang wanita yang mukminah, salafiyah juga, yang menginginkan juga perlindungan dari seorang suami, nafkah dari mereka. Ya, kasihan mereka-mereka yang terlantar, tidak ada yang mengambilnya. Nah, ya Allahul musta'an. Tetapi semua itu barakallahu fikum ya akhwati fillah wal ummahat. Ya, sekali lagi semuanya itu berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ketika itu ditakdirkan itu adalah yang terbaik, dibangun di atas ilmu, ya bukan semata-mata dibangun di atas al-hawa. Ya, sehingga syarat Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla inginkan hikmah dan maslahat padanya betul-betul tercapai. Yang sana kita hanya melihat dari satu sisi, tetapi kita tidak memiliki ilmu dan kesiapan untuk melangkahnya, sehingga bukan maslahat yang dicapai tetapi mafsadah, karena tidak adanya ilmu yang ada pada diri kita semuanya. Nah, ketika memang kalian sudah siap semuanya, ya ilmunya sudah siap, persiapan sudah siap, tafadhol.
Ya, semoga itu yang terbaik bagi diri kalian semuanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan mendatang. Dan ada beberapa nasihat juga dari Ummu Abdillah Al-Wadiyah Allah Ta'ala, yang beliau adalah sebagai seorang wanita yang mengerti akan kelemahan dirinya dan sikap kecemburuan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja kecuali dengan cara kita mempelajari dan berusaha untuk menundukkan hawa nafsu kita ya di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kecemburuan kita betul-betul kecemburuan yang mahmudah, yang terpuji, bukan yang madmumah, bukan yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.